Selanjutnya ialah sambutan dan pembukaan seminar nasional oleh Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau di Jawa Timur ditambah Rahayu. Yang saya hormati Ketua Forum Rektor Indonesia, Bapak Rektor UGM, juga Ketua Dewan Pertimbangan FRI, Pak Rektor IPB, dan tuan rumah Pak Rektor Unisma, seluruh narasumber yang saya hormati, seluruh keluarga besar Unisma, seluruh rektor perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang hadir, dan pimpinan LEDT, Pak Prof. Suprapto, pimpinan Badan Riset Nasional, dan seluruh pimpinan Yayasan Unisma, Bapak Ibu sekalian semua yang saya hormati. Pertama, kita jangan pernah berhenti untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak capaian-capaian akademik yang sudah dicatatkan oleh berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Manfaat-manfaat secara langsung juga sudah bisa dirasakan. Dan pertemuan hari ini saya rasa akan memberikan penguatan kembali, melakukan strong collaboration di antara seluruh perguruan tinggi, dan kami juga Pak Bupati Malang, seluruh jajaran kepala daerah berharap besar bahwa yang kami sering sebut pentahelix, tadi Pak Ketua Forum Rektor, Pak Rektor UGM menyebut multi helix menjadi bagian penting untuk terus kita maksimalkan, betapa bahwa di dalam proses pembangunan di berbagai lini, di berbagai sektor, kami pengambil kebijakan di daerah, para rektor semua yang saya hormati, membutuhkan ide-ide genuine, ide-ide brilian yang seringkali kami di jajaran pemerintahan barangkali akan cenderung terjebak pada rutinitas. Ada inovasi-inovasi yang terus dilakukan dan itu kemudian dikompetisikan, yang itu memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi kami untuk terus melakukan improvement, melakukan innovation, dan seterusnya. Dengan segala hormat saya ingin menyampaikan bahwa para rektor semua sesungguhnya hari ini hadir di provinsi yang PPKM level 1-nya adalah tertinggi se-Indonesia. Mungkin ada data yang bisa didisplay. Saya mohon maaf laptopnya belum terkoneksi. Nah, kami memang di Jawa dan Bali tertinggi PPKM level 1-nya, 18 kabupaten kota, tetapi ini juga ternyata tertinggi di antara seluruh kabupaten kota di provinsi seluruh Indonesia. Yang ingin kami sampaikan adalah
Di Malang ini Pak Rektor Brawijaya turun dari RW ke RW, Pak Rektor Unisma turun dari RW ke RW. Pak Rektor ITS membantu robot bagaimana pelayanan tidak harus bersentuhan di antara para nakes dengan pasien. Rektor UNESA juga memberikan robot, memberikan penguatan. Rektor ITB memberikan ventilator. Rektor UGM memperkenalkan Genus. Rata-rata sebagian besar pesantren di Jawa Timur, izin Prof. Panut, mereka menggunakan Genus. Tadi saya update kepada beliau sampai di mana. Karena untuk bisa melakukan identifikasi apakah ini varian Omikron apa tidak, sesungguhnya tidak harus PCR. Cukup dengan antigen SGTF. Kalau ini bisa terus dilakukan proses improvement dari berbagai hal, saya rasa yang saya tadi matur ke Pak Rektor UGM, tahun 92 saya sudah di jajaran pimpinan Komisi 8 DPR RI. Tahun 92 import obat dan alkes kita 95% import. Hari ini tahun 2022 import obat dan alkes kita masih 95%. Bolehkah kami bermohon bahwa seluruh energi positif dan produktif SDM para scholars yang luar biasa ini akan menjadi bagian dari penguat dicicil. Kita bisa menyiapkan obat-obatan, dicicil kita bisa menyiapkan alat-alat kesehatan. Dan tentu dengan segala hormat saya mendapatkan informasi bahwa untuk uji klinis varian vaksin merah putih tanggal 5 Februari Pak Rektor UNER sudah akan dimulai. Saya update terus Pak Rektor, dan untuk 100 yang disiapkan untuk uji klinis vaksin merah putih sudah siap. Kita ingin mengumpulkan seluruh energi positif dari para scholars yang harus terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau koneksitas dengan dunia usaha dan dunia industri kurang kuat, kita berhadapan dengan para pemain-pemain besar di level dunia. Ini hal yang saya ingin matur karena memang menurut kami kekuatan kemampuan dari berbagai perguruan tinggi, para scholars, para akademisi sudah memungkinkan untuk bisa menyicil dari tingginya import obat dan alat-alat kesehatan di negeri yang penduduknya sudah 2.708 juta ini. Berikutnya kami ingin menyampaikan, ini adalah potensi yang luar biasa, terutama kenapa kami mohon maaf menyampaikan beberapa slide untuk Indonesia bagian timur. Tol laut kita, seringkali kapal berangkat penuh, baliknya kosong. Kami terus melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, bagaimana caranya supaya kapal ini saat kembali diisi. Beberapa pengusaha shipping line saya sudah ketemu, mereka bahwa di mana tempatnya mereka akan ambil. Para rektor terutama di Indonesia bagian timur, saya tidak menyebut Sulsel karena Sulsel infrastrukturnya luar biasa. Jawa Timur dan 16 provinsi Indonesia Timur di luar Sulsel. Banyak sekali pelaku shipping liners yang mereka siap mengambil barang karena kapal itu kalau kembali kosong. Ini mohon barangkali nanti akan menjadi bagian rekomendasi dari forum rektor ini. Berikutnya kami ingin menyampaikan, jikalau kami menyampaikan data ini sesungguhnya jauh dari apa yang mungkin kita unjuk diri, enggak. Bangsa Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kita net imported untuk halal food. Ini wilayahnya Pak Rektor IPB, Prof. Aris, yang Ketua Umum IJMI. Net imported.
importer terbesar halal food adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Eksportir terbesar halal food adalah Brazil. Eksportir terbesar kedua halal food adalah Australia. Apa yang sebetulnya kita ekspor sebagian besar adalah daging. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sapi potong di Jawa Timur itu produksinya setahun bisa 4,8 juta ekor. Mari kita lihat yang kedua 1,8 juta, jauh sekali. 4,8 juta, yang kedua itu 1,8 juta. Yang ketiga Sulawesi Selatan 1,4 juta, NTB 1,2, NTT 1,2. Yang ingin kami matur kepada para rektor, tidak jauh dari tempat ini di Singasari itu ada BBIB, Balai Besar Inseminasi Buatan. Tidak harus Fakultas Peternakan, tidak harus Fakultas Pertanian. Kami mengajak 9 provinsi melalui gubernurnya untuk datang di Singosari dekat dengan kampus ini untuk belajar. Balai Besar Inseminasi Buatan ini tempat pembelajaran dari sangat banyak negara-negara berkembang. Sangat memungkinkan kita bisa meningkatkan produksi baik sapi perah maupun sapi potong. Jikalau kami matur seperti ini lebih kepada banyak hal yang bisa kita jadikan bagian dari kolaborasi produktif secara ekonomis dari seluruh potensi yang saat ini kita miliki. Balai Besar Inseminasi Buatan kira-kira mungkin tidak sampai 10 kilo dari sini, di Singosari situ, Prof. Berikutnya saya ingin menyampaikan ini produksi gabah per 31 Desember kemarin. Jadi tahun 2020 kemarin pertama kalinya produksi gabah di Jawa Timur itu tertinggi se-Indonesia. Tahun ini kalau lihat datanya kemungkinan tertinggi, tapi ini belum final. Tadi saya masih WA dengan Kepala BPS Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan kepada para rektor yang saya hormati. Bulan Juni yang lalu Pak Presiden rawuh di Kabupaten Malang. Pak Rektor IPB rawuh. Beliau menyampaikan begini, Mbak Hof, sebetulnya kita ini perlu import beras apa tidak? Saya tidak bilang ya apa tidak Bapak, ini datanya. Kalau lihat data ini, kita tidak perlu import, sudah cukup beras kita. Para rektor semua yang saya hormati, Pak Presiden juga sangat menghargai rekomendasi-rekomendasi berbasis data yang update, yang bisa kita laporkan. Setelah itu kemudian beliau tindak lagi ke Jawa Timur, bulan Agustus beliau update lagi. Saya matur Bapak, memang ada provinsi A, B, C ini defisit produksinya saat pandemi COVID. Tapi Jawa Timur justru mengalami peningkatan. Jadi waktu itu yang terkontraksi produksi padinya Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel. Tapi saya bilang 3 provinsi ini kalau dibanding dengan peningkatan produksi di Jawa Timur itu masih lebih banyak produksinya. Maka kita tidak perlu import menurut data kami. Akhirnya kemudian bulan November yang lalu beliau menyampaikan bahwa kita tidak perlu import dan ternyata cukup. Apa yang ingin saya maturkan dari sangat banyak fakultas pertanian yang ada, panjenengan sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ada yang nampak, ada yang tidak tampak, tapi dari hasilnya tampak bahwa ini ada introduksi intervensi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk tadi peternakan. Kami ingin menyampaikan ini adalah sentuhan. Terima kasih Pak Rektor UNER, Pak Rektor Brawijaya, juga Pak Rektor Unisma yang banyak sekali memberikan konsultasi kepada kami. Bahwa data kami dapatnya tanggal 4 Januari kemarin, Jawa Timur ternyata realisasi pendapatan secara prosentatif tertinggi se-Indonesia. Kalau ini kami sampaikan, kami sangat sering konsultasi ke Pak Rektor atau Pasca UNER, Pak Rektor atau Pasca UGM, Pak Rektor Unisma, kami sering
Dan kalau ke Pak Rektor ITS, saya sudah menyampaikan kami klien karena di dalam proses transformasi digital kami ingin mendapatkan penguatan. Kami ingin menyampaikan betapa bahwa sapaan, sentuhan, dan seluruh support dari perguruan tinggi maknanya sangat besar bagi kami sebagai pelaksana program di daerah. Berikutnya kami ingin menyampaikan para rektor semua yang saya hormati, izin Pak Rektor UGM. Biasanya kalau indeks kebahagiaan itu Jogja paling bahagia, Bali paling bahagia. Ternyata untuk tahun ini Jawa Bali paling bahagia adalah Jawa Timur. Jadi para rektor semua yang saya hormati, tepatlah sudah tuan rumah seminar nasional ini adalah Unisma, karena memang Jawa Timur hari ini PPKM level 1-nya terbanyak se-Indonesia, dan Jawa Timur untuk Jawa Bali ternyata paling bahagia. Jadi kalau dengar-dengar pantun pasti akan lebih bahagia lagi. Tapi sudah cukup pantunnya tadi. Para rektor, Bapak Ibu semua yang saya hormati, atas nama kita semua, maka acara Seminar Nasional Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Daya Saing Global, atas nama kebersamaan kita mohon membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar nasional saya nyatakan resmi dibuka. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.